Jadi di sini kita bakal ngebahas materi Matex terkait dengan ya rata-rata tugas sama soal kuis kalian kemarin sih. Terutama yang gua kan kemarin juga ngawas di 01. Mungkin di Mateo juga kan udah dia ngawas di 02 sama KKI kan. Nah, ya udah kita mau ngebahas aja terkait tugas sama kuis-kuisnya. Oke, mungkin dari Mateo dulu kali ya Mateo karena lagi ada urusan juga nih Mateonya. Mat. Iya ya, ya udah. Suara gue kedengeran nggak Ya, ya? aman. Yo ya udah. Oke, halo semua, kenalin Mateo di sini. Asdos Metex 02 sama KKI. Nah, kalau di sini gue bakal ngejelasin yang tugas kinetika kemarin ya, yang file apa kemarin ya? Pokoknya yang 5 nomor itu. Ntar gue share screen. Ini BTW kalau ada yang mau nanya langsung aja tanya. Ya, sama usahain jangan lewat komen soalnya gak bakal gue perhatiin, sorry banget. Oke, yaudah kita mulai aja. Ini bentar, gue cari soalnya. Oke, kita mulai dari nomor 14 ya. Ini soalnya. Di sini tugas kita plot the data, report the data using reduce time, data sembilan T per T02, compare the second plot against the reduce time for the two following models and identify the correct kinetic law. Oke, di sini pertama-tama yang bakal kita lakuin adalah ngubah atau nyari reduce time-nya, nyari theta. Oh, sama di sini gue nulisnya. Di sini gue nulisnya, oh nanti tuh theta sama A itu apa? Oke, di sini kita tulis ulang dulu datanya. A, T sama O. 4. 10, 250, 1000, 4000, sama 16.000. Sama ini rumus theta kan tadi kan T02. Jadi misal kalau buat yang alfa yang 0,01 berarti tetanya itu T-nya alfa 0,1 per T-nya yang alfa 0,02 yaitu 4000. Ini sih tarik ke bawah. Oke. Oke. Ini yang nyari theta sama dengan T per T02. Oke, terus di sini kita mau ngerjain yang A dulu, model A. Model A kan rumusnya A pangkat 3, pangkat 2 sama dengan KTX. Oke, pertama-tama di sini perlu kita lakuin, kita tulis ulang aja dulu nggak apa-apa. A, T sama sini 0,1, 0,5, 0,1, 0,2, 0,4. Ini sini. Sama berikutnya kita nyari K, atau konstantanya. Kalau berdasarkan rumus ini kan alfa kuadrat 9 KT. Berarti rumus nyari K kan alfa kuadrat per T. Berarti di sini kita tinggal tulis sama dengan kita ambil contoh aja bebas. Misal sini F14 per, nah ini K-nya. Terus sekarang kita nyari A yang baru. A yang baru kan berarti em, kalau rumusnya alfa kuadrat 9 KT berarti tinggal kita masukin di sini alfa kuadrat. Kalau rumusnya alfa kuadrat sama KT berarti rumus alfanya kan akar KT. Berarti di sini sama dengan K
dikali T pangkat pangkat 0,1. Sebentar. Oke, ini kita tinggal masukin lagi aja. Oke, udah. Buat model A-nya udah selesai. Oh, di sini kita masukin aja datanya sama juga ya. Masukin lagi aja. Sekarang kita ngerjain yang model B. Model B kan rumusnya satu min alfa pangkat sepertiga sama dengan KT. Oke, kita masukin T-nya. Terus kita masukin alfanya ya. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan di sini adalah nyari K. Nah, rumus K-nya kan ini. R, rumus KT kan satu min alfa pangkat sepertiga 9 KT. Berarti rumus K-nya kan satu min alfa pangkat sepertiga dibagi sama T. Berarti ke tes aja. Berarti tes ini ambil sama dengan satu min alfa pangkat sepertiga dibagi sama T. 43. Nah, salah satu pertanyaan tadi kan ini ya. Identify the correct kinetic law. Nah, salah satu aturan pertama yang terpenting kalau dalam identify the correct kinetic law adalah konstantanya itu semuanya harus sama untuk tiap data. Jadi, em, misal kalau kita lihat di sini nih, di model A, kayaknya 0,01. Tapi kalau misal kita coba lagi nih, kita misal pakai data yang beda. Ini kan tadi pakai data yang F14. Pakai yang T-nya 10. Coba kita pakai yang 0,05 misal. Tuh, sama juga. 0,01 juga. Sementara kalau di sini kasusnya adalah kayaknya ini beda-beda nih buat tiap data alias ya agak konstan. Nah, berarti bisa diketahui lah di sini kalau model B ini udah jelas salah. Jadi di sini yang benar itu adalah kinetic law-nya yang si model A. Oke, itu nomor 14. Gimana? Ada yang mau nanya dulu gak? Apa langsung aja kita lanjut? Oke, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu aja ke nomor 17. Nomor 17 ini soalnya derive the reduced time equation in terms of T per 10 0,2 for the following kinetic laws. Oke, sebenarnya kalau yang tugas atau nomor 17 ini tuh ini gak bisa dikerjain lewat Excel. Ini benar-benar harus tulis tangan aja biasa nggak apa. Tapi cara pengerjaannya ya kalian tinggal bandingin. Misal kalau buat nyari T nih, kita pakai yang model dulu contoh. Rumus nyari T kan berarti kan satu min
Satu min alfa pangkat sepertiga per T. Ini rumus model yang model ini yang rumus model A buat nyari T biasa. Tapi kalau buat nyari T 0,2-nya kan yang di alfa 0,2, berarti kan tinggal kita ganti ya. Tinggal kita ganti yang ini, tapi alfa diganti sama 0,2. Udah gitu doang. Nah, ntar cara ngejawabnya kalian em, tinggal berarti yang T ini, rumus yang T yang ini dibagi sama T yang ini. Nanti itu rumus akhirnya. Gitu aja sih, gampang. Dan itu sama buat model A, B, C, semuanya gitu juga. Oke, kalau gitu kita lanjut ngerjain yang nomor 18. Ini di sini kita pakai model yang sama kayak yang di nomor 17. Tiga-tiganya ABC. Correction, garis temperatures are as follows. Oke, bentar. Nah, di sini kita pertama-tama bakal tulis ulang dulu alfanya. Di sini T1000 berarti 0,3, 0,4, 0,5, 0,7, 0,9. Nah, kalau nggak salah, soal dari yang nomor ini kan kita tuh harus tetap identify yang correct kinetic law kan. Nah, kalau gitu kita di sini tujuannya juga sama, nyari K-nya dulu. Tapi dalam kasus ini tuh ini ada di tiga suhu yang berbeda, 1000, 950, sama 900. Kalau gitu sekarang kita plot dulu atau masukin dulu ke modelnya masing-masing. CT-nya. Buat yang T1000 kan waktunya 0,2, 0,3, 0,5. Itu 1,15, 2,5. Nah, oke di sini kita tinggal masukin ke modelnya aja langsung. Model A. Nah, kalau khusus buat yang nomor 18 ini, em, anggap aja tadi model A yang ini. Model A itu berarti ini model A berarti yang ini. Nah, fungsi A ini atau GA berarti model A kalau itu berarti GA itu sama dengan KT. Berarti GA sama dengan KT dalam kasus ini adalah rumusnya ini berarti ini. Nah, berarti kita tinggal masukin aja ini. Hmm, dengan satu min, satu min, delapan, entah. Oh ya, maaf, di sini tuh salah. Maaf. Alfanya di sini tuh yang 0,3. Berarti ini B3 tapi. Ah ya benar. Ini kan beda. Nah, oke ini udah dapat. Nah, sekarang berarti kan buat nyari K-nya atau model A per T sama dengan model A dibagi T aja ya berarti ya. Dibagi sama T ini. Udah.
Ditarik ke sini. Model B-nya berarti 1 min 3 4 Oke, ini udah benar. Tinggal tarik lagi ke bawah. Nyarikannya berarti tinggal dibagi. Model C itu berarti sinus 1 min. Ini ke bawah. Buat nyari G. K-nya tinggal bagi sama T. Udah. Ini kita copy aja. Langsung aja dipakai buat yang T 90 sama T 900-nya. Koma 7, 1,6, 2,5. Sama buat yang T 900. 1,5, 3,6. Ini nggak ada. Oke, di sini karena udah ada semua. Dan nanti konsepnya sama. Tinggal dilihat aja K-nya mana yang paling konstan. Contoh, misal kita ambil kasus yang mana ya? Kita ambil contoh yang nih, yang di T 900. Kita lihat di sini K-nya misal yang model A sendiri nih K-nya ini kan range-nya jadi 0,09 sampai 0,22. Itu jauh banget. Terus buat yang C di sini 0,71 sampai 0,33 itu sama jauh banget. Yang kurang lebih mirip itu di sini model B. Ini di sini masih mirip-mirip lah. Jadi di sini bisa dilihat kalau model B yang memenuhi syarat correct kinetic law. Itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang tugas 4,5. Sejauh ini ada yang mau nanya dulu gak? Oke, karena belum ada yang nanya, kita lanjut aja ke soal yang 4,5. Di sini soalnya determine the activation energy for the Kakopairat reaction given the assuming the reaction is not controlled by diffusion. Oke, di sini kalau gue baca dari modul kalian, itu nentuin energi aktivasi itu dari, sebentar gue cari SSN-nya. Nah ini dari sini. Determination of the activation energy can be made from rate constant and temperature data by plotting ln K versus 1 per T and from the slope. Nanti rumus energi aktivasinya itu berarti min negatif slope dikali sama R.
8,314. Oke, berarti karena kita mau ngupload grafik di sini kita buat dulu least square. Oke, di sini kita masukin dulu suhunya. Kelvin K atau rate-nya. X-nya nanti jadinya 1/T. Y-nya berarti ln K. Sama ada X kuadrat, Y kuadrat, sama X kali Y. Oke, tinggal kita masukin suhunya itu 60, 75, 90. Berarti ini tambah 273. Rate-nya 0,00041, 0,00301, sama 0,00380. Oke, X-nya berarti kan sama dengan 1/T. Berarti ini tinggal 1/T. Tarik ke bawah. Ini juga lengkap. Ke bawah. Ini sama dengan 0,2. Ini 0,2. Ini kali. Ini. Bentar. Oke. Sama di sini tuh kalau nggak salah ada total. Di sini sama. Ini. Oke. Sekarang kita tinggal nyari slope. Kalau nggak salah kan rumus slope itu di least square itu. Bentar dulu cari deh. Oke, ini rumus slope yang dari buat least square ya. Berarti di sini kita tinggal masukin aja. Slope itu berarti tinggal kita masukin N jumlah data 3, jumlah X, Y, dikurangi sigma X dikali sigma Y. Dibagi sama jumlah data 3 dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, ini minus 4.023. Atau sebenarnya kalau kita plot dari ini langsung bisa sih. Ntar kita bikin grafiknya aja bisa sih langsung. Nah, ya. Ini udah di sini ya kurang lebih mirip lah minus 4.022,6 sama minus 4.023. Ya benar sama. Oke. Tinggal kita cari activation energy. Rumus activation energy kan tadi negatif slope dikali R atau 8,314. Berarti EA sama dengan minus ini dikali sama 8,314. Oh, ini masih joule per mol. Berarti nanti kalau kilojoule per molnya berarti sama
Ini dulu sih. Joker mau. Dah. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang 4, berapa ya? 4,6 kalau salah. Bentar. Oke. Soal 4,6 ini, using the following data from determine if the reaction is diffusion controlled. Oke, dari modul kalian, kalau gak salah, ntar gue cari sesana. Nih, determine if the process is likely diffusion or reaction controlled, assuming that the boundary layer diffusion is not rate limiting. Oke, jadi em, buat nentuin suatu reaksi itu diffusion control atau enggak, pertama-tama kita harus ngeplot dulu grafiknya berdasarkan rumus ini. 2/3 alfa dikurangi 1 - alfa pangkat 2/3. Dan kalau hasilnya mendekat, kalau hasil regresi nilai linearnya mendekati satu atau satu, itu berarti diffusion control. Oke, berarti sekarang kita ngeplot grafiknya dulu. Time, fraction, sama GA-nya. 1,5, 3, 4, 5,6, 9,8, 16,5, 27,2, 35,6. Selekkan 0,12, 0,21, 27, 36. Oke, di sini kita tinggal masukin dulu ke rumusnya. GA-nya berarti kan 1-2/3 ditambah alfa. Alfa di sini itu fraction dikurangi 1 - alfa pangkat 2/3. Oke, udah dapat ini. Sekarang kita plot ke grafik. Dengan grafiknya di sini nanti X-nya itu waktu dan Y-nya itu si GA-nya atau hasil plotnya. Oke, udah. Sekarang kita tinggal lihat R-nya. Oke, karena udah dapat R-nya, ini R-nya sebentar. Dan karena kurang lebih ya tipis-tipis 0,9, ya berarti kemungkinan besar ini adalah diffusion control gitu. Oke, sekian buat pembahasan tentang kinetikanya. Ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke apa? Ke materi Haikal berarti. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi ya guys. Udah kalau nggak ada yang nanya lagi, gue share screen ya. Mau nanya Thank you Bang. ya, Mat. Bang mau nanya.
Bentar. Bang, itu tadi Deborah mau nanya katanya. Matiin. Oh, boleh, boleh. Boleh. Oh iya Bang, aku mau nanya yang tadi soal terakhir sih, kan itu nentuin kayak diffusion control ya. Terus kan kayak kita lihat dari nilai R kuadratnya, kalau mendekati satu, dia bisa disebut diffusion control. Tapi kayak ada nilai bare minimum buat R kuadrat itu disebut diffusion control nggak? Kayak misalnya minimal 0, berapa gitu, atau kayak nggak ada pastinya Bang. Sebenarnya nggak ada pastinya sih. Lebih ke kalau misal nol itu berarti reaction control atau satu itu diffusion control. Berarti kalau semakin mendekati ke satu itu diffusion control gitu. Kalau bare minimumnya sih nggak ada. Oke, makasih Bang. Oke. Bentar ya guys, gue lagi coba share screen. Oke, udah ada gambarnya belum? Guys, di layar share screen gue. Udah Bang. Ya. Ya, di sini gue ngebahas soal kuis kalian ya, yang 01 sih lebih tepatnya. Cuman ya soal dari Prof. Ri kan mirip-mirip sih dari 01, 02, 03 juga. Oke. Ya, pertama nih terkait dengan soal diagram Ellingham kan. Ya udah, gampangnya sebenarnya kalau diagram Ellingham ini yang harus kalian pahamin dulu tuh adalah reaksi spontan sama non spontan. Karena apa? Karena hal tersebut sebenarnya
bertolak belakang gitu sama diagram Ellingham gitu. Karena yang kita pengenin dari uh, logam kan adalah dia bisa direduksi sama karbon kan. Sedangkan kalau dia uh, spontan dia justru malah teroksidasi. Contoh kalau misalkan Al, wait. Nah kalau Al kan dia ditambah O2, dia bakal jadi Al23 kan. Dia justru nggak jadi tereduksi, dia malah teroksidasi dan menghasilkan passive layer. Kalau misalkan kalian udah belajar alkim juga kan Al23 nih lapisan pasif kan ya, dimana itu dia malah melindungi si logam. Sedangkan yang kita pengen adalah si logam terekstraksi gitu, tereduksi lah sama si karbon, karena di sini pakai karbon kan. Kayak gitu. Terus di sini misalin aja di sini A, di sini B. Daerah yang ini maksudnya daerah A, ini daerah B. Nah, dari kedua daerah ini dia otomatis bakal terjadi reaksi oksidasi ataupun reduksi kan. Tapi tergantung di mana temperatur dia berada gitu. Misal aja si logam dia temperaturnya di sini. Dia temperaturnya di sini, otomatis dia nggak kena garis si reduksi kan, yaitu karbon. Sehingga kita bisa bikin dua jenis reaksi oksidasi dan reaksi reduksinya. Di sini reaksi oksidasinya berarti M tambah O2 jadi MO2. Terus di sini yang kedua ada reaksi reduksinya MO M jadi O2. Nah, di sini yang spontan berarti yang mana? Yang spontan yang delta G-nya kurang dari 0 kan? Ini delta G-nya. Sama dengan 0 di sini. Garis ini ya. Yang spontan dia ini. Nah, yang ini nggak spontan. Kenapa? Karena dia delta G-nya lebih dari 0. Jika tereduksi ya. Makanya otomatis di sini dia nggak bakal tereduksi. Dia yang terjadi adalah oksidasi. Kecuali di titik ini. Di titik ini dia temperaturnya sekian dan dia kena dengan garis karbon. Dia otomatis ini bisa dua hal sih, bisa terjadi reduksi maupun oksidasi. Maka di sini yang perlu kita highlight adalah berapa temperatur yang harus dibutuhkan untuk si logamnya itu kena sama garis reduksinya, yaitu karbon. Itu yang paling pentingnya di situ ya. Kalau misal dia emang nggak kena, berarti dia nggak akan tereduksi. Dia spontan kan. Sedangkan yang diinginkan dari diagram Ellingham ini, diagram Ellingham ini dia adalah reaksi yang non spontan. Reaksi yang non spontan dia akan terjadi reduksi. Terjadi reduksi, ya udah dia bakal jadi logamnya terekstraksi. Gitu ya. Ini juga sama nih di yang B. Kita bisa lihat di B sini misal reaksi oksidasinya apa? Dia di atas delta G sama dengan 0 kan. Otomatis dia nggak bakal terjadi oksidasi. Bener gak? Sedangkan di sini MO2 reaksi reduksinya dia di atas kurang dari 0. Berarti dia bakal terjadi reduksi kan. Ya udah berarti dia bakal terjadi reduksi ketika dia harus di atas 0 delta G-nya. Gitu. Intinya gitu sih sebenarnya. Gimana guys? Bingung nggak kira-kira? Aman nggak? Aman nggak? Aman, Bang. Oke, aman ya. Ini mostly dari kalian juga udah banyak yang bener sih kemarin kuis juga. Oke, next aja.
Oke, di sini soal yang kedua tuh dia adalah mencari suhu yang bisa mereduksi si MgO ya. MgO apa nikel ya kemarin? Cuman di sini mirip-mirip lah soalnya. Kalau di sini MgO ya. MgO. Oke, di sini dari yang gue lihat kemarin dari kalian tuh masih ya mid lah. Ada yang bener, ada yang salah. Cuman kesalahannya juga nggak terlalu parah banget gitu. Mungkin dari kalian tuh salahnya adalah kalian belum menyetarakan reaksinya. Ya kan di sini lihat aja di sini O2-nya aja beda gitu. Sedangkan yang pengen kita lakukan adalah si Al sama Mg ini apakah si Mg ini bisa direduksi sama Al kan. Ya udah berarti ini disetarain dulu reaksinya. Al tambah MgO, Al2O3 ditambah Mg disarain. Nah, yang ini nih, kalian kurangnya adalah di sini kurang dikali 3. Harusnya ini dikali 3, guys. Harusnya dikali 3. Kenapa? Karena dia biar O2-nya ini setara juga gitu. Jadinya kan hasilnya setelah direaksikan, dari hasilnya 2Al ditambah 3 MgO, jadi Al23 ditambah 3 Mg. Nah, ketika dikali 3, ada juga yang gue lihat delta G-nya ini nggak dikali 3 juga nih. Padahal parameter yang paling penting adalah delta G yang bakal kita hitung. Jadi ya udah nih karena udah dikali 3, ini juga otomatis dikali 3, guys. Oke. Habis itu ya udah karena ini yang ditanya adalah apakah MgO ini bisa visible lah di temperatur 1 atm ini untuk direduksi gitu. Ya udah. Tinggal dimasukin persamaannya aja, masukin hasilnya gini. Nah, reaksi akan terjadi ketika delta G kurang dari 0. Maka yang harus diperhatikan adalah delta G ini harus di bawah 0 karena suhu reduksinya yang dibutuhkan adalah yang harus lebih kecil daripada yang akan direduksi. Maka di sini ya udah tinggal masukin aja set ya di suhu reduksi di atas harus di atas 1744 derajat Kelvin. Gitu ya. Oke. Aman ya? Oke. Kalau aman gue lanjut lagi. Nah, ini soal yang ketiga. Ini sebenarnya juga udah ada di PPT-nya Prof. Sri. Sebenarnya kalian tinggal baca aja. Explain in detail with schematic illustration. Apa sih sebenarnya direct carbothermic reduction, indirect carbothermic reduction, sama smelting carbothermic reduction? Udah gampangnya adalah ya udah gampangnya ada reaksi reduksi yang langsung secara karbotermik sama yang tidak langsung secara karbotermik sama yang smelting karbotermik. Nah, ini reduksi antara dua partikel padat yaitu partikel oksidan dan karbon atau antara oksida dan karbida yang dilanjutkan dengan pertumbuhan lapisan oksida intermediate. Nah, proses yang pertama tuh kalau ini yang direct ya. Yang direct yang pertama ada inisiasi pada titik-titik kontak antara oksida dan karbon. Nah, jadi di sini dia akan terjadi kontak dulu nih antara karbon sama si logam yang mau direduksi. Dia bakal terjadi reaksi reduksi juga pada karbonnya jadi CO gitu. Terus nanti bakal ada yang B, itu pertumbuhan lapisan logam. Jadi ntar dia bakal berdifusi C-nya ke pori-pori si logam yang akan direduksi. Terus nanti bakal ada pertumbuhan islets. Islets ini tuh kayak apa ya? Pulau-pulau gitulah di bagian permukaannya si logam. Dan ketika udah jadi pulau-pulau, dia nanti bakalan ada pembentukan lapisan logam secara kontinu. Jadi ketika dia udah bakal istilah gini, udah bolongannya udah terlalu dalam banget nih.
bolongannya udah terlalu dalam, otomatis si karbon itu bakal mereduksi lebih gampang kan ke dalam permukaan si logamnya. Nah, ketika udah sampai dalam banget, otomatis si logam yang ini bakal kereduksi karena secara yang kita tahu juga karbon adalah reduksi di sini ya. Ya udah. MO ditambah C jadi M ditambah CO2. Si logamnya udah tereduksi. Gitu ya. Oke, next ini ada indirect carbothermic reduction. Bedanya antara yang tadi itu dia nggak terjadi kontak langsung gitu antara logam sama karbonnya. Dia terjadinya adalah karena ada gas, perantara gas ya. Dia terjadi karena ada perantara gas. CO2 ditiupkan sehingga bereaksi langsung dengan C menghasilkan CO yang biasa disebut juga reaksi Boudouard. Ini dapat menghasilkan islet juga nih, cuman dia perantaranya bedanya adalah gas. Kemudian juga nanti dia CO yang dihasilkan oleh proses ini kemudian berdifusi ke permukaan, masuk ke dalam permukaannya, dan menghasilkan M dan CO2. Sebenarnya sama lah secara prinsip dan cara reduksinya, cuman ya bedanya dia nggak berkontakan secara langsung aja gitu. Nah ini biasanya hanya terjadi, ini perlu di-highlight juga, terjadi pada logam-logam oksida seperti SNO, FeO, ZnO yang dapat direduksi dengan CO. Sedangkan Cr, Mn, Si itu nggak dapat direduksi. Karena apa? Karena dia garis logamnya itu nggak bakal nyentuh sama si garis reduksi karbon gitu. Nah ini yang smelting juga sama sebenarnya. Cuman dia yang membedakan adalah hasil dari reduksinya itu dia tidak secara langsung menjadi logam yang radius gitu. Jadi dia bakal terjadi atau jadi slag dulu nih. Nah, kelemahan dari smelting carbothermic reduction ini dia harus diproses lagi nih slagnya. Karena dia istilahnya nih, kalau slag ini kan dia bakal masih mengandung logam-logam yang terkandungan, yang berharga yang pengen kita reduksi gitu. Sehingga dari yang direduksi ini otomatis dia nggak kereduksi semua, melainkan dia berubah jadi slag. Nah, makanya slagnya harus diolah lagi lah, entah dengan leaching atau dengan carbon ethyl, atau bisa di elution juga. Tuh. Nah, ini perbedaannya nih. Ya udah nih perbedaannya, ini kontak langsung. Butuh perantara gas. Ini dia menghasilkan slag. Gitu ya. Gampang lah ini. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi material balance. Ini mungkin dari kalian juga baru masuk ya minggu kemarin terkait konsep material balance. Nah, selanjutnya yang harus kalian pahamin dulu nih sebelum kalian belajar ini tuh adalah neraca material. Kalau kalian dulu ada pengen juga kalau nggak salah ya kalian ya. Kalian juga udah diajarin lah terkait dengan neraca material. Kemudian juga ada cara ngitung recovery dan yang lain-lain kan. Nah, konsep dasar dari material balance sendiri itu adalah dia menggunakan, kalau kalian belajar PNID juga nih, di sini bakal ada input, ya kan. Input tuh apa? Input tuh raw material yang masuk ke dalam sistem produksinya. Kemudian MJ atau outputnya.
itu massa atau material produk ketika sudah melewati prosesnya. Kemudian ini accumulation atau bahasa gampangnya itu adalah sisa massa yang masih ada dalam prosesnya gitu ya. Jadi ini harus perlu dihafal lah kalau bisa lah ya, basic konsep sih sebenarnya. Misal gini deh, gue gambarin contoh gambar deh. Misal gini, ini ada hopper, dia dimasukin sama logam or AU misalkan, or emas. Terus nanti kan dia diproses di sini, ya kan? Diproses di hopper, bakal keluar nih logam AU sama AG misalkan. Nah, yang ini yang disebut sebagai input. Ini output. Misal or AU yang kita taruh, yang kita masukin tuh sebesar 100 kilo deh. Ntar jelek. 100 kilo yang dimasukin. Yang keluar ternyata tuh ada 70 kilo doang. Input, outputnya 70 kilo ternyata. Nah, sisa 30 kilonya kemana? Nah, itu yang kita sebut sebagai accumulation. Accumulation ini bisa berbentuk apa aja. Dia bisa aja si or AU ini dia jadi fly ash. Jadi yaudah dia jadi debu-debu yang berterbangan gitu. Jadi kan masanya otomatis berkurang kan. Atau prosesnya dia ngeluarin CO2. Atau juga ternyata waktu proses ada slacknya. Nah, itu yang biasa disebut sebagai accumulation ya. Konsep dasarnya kayak gitu. Oke. Aman lah ya di sini. Ya, lanjut. Nah, sorry. Nah, di material balance kan kalian juga pasti ajarin juga gitu. Bahwa untuk menghitung neraca material atau suatu proses dari awal sampai akhir proses ekstraksi, itu otomatis dia ada yang sifat dari senyawa atau unsur atau logam yang pengen diekstraksi itu ada yang sifatnya reaktif atau enggak non reaktif kan. Nah, untuk yang non reaktif dia dari input sampai output dia hasilnya sama gitu. Misal tadi AU, keluarnya juga otomatis AU kan. Ya di sini mungkin masih banyak impurities lah. Cuman otomatis dia yang keluar juga bakal AU kan. Nah, kalau yang non reaktif kita pakai rumus yang ini. Yang tadi awal. Input dikurang output sama dengan accumulation, atau input sama dengan output ditambah accumulation ya tadi. Nah, untuk yang reaktif dia terjadi chemical reaction. Jadi misal AL, kita pengen ekstraksi AL nih bersama impuritiesnya, dimasukin ke sistem proses Bayer misalkan, Bayer proses, dia bakal keluar Al2O3 nih, atau Al4, Al3O4. Kenapa kayak gini? Karena di dalam sistem ini dia terjadi reaksi kimia guys, entah karena penambahan flux, entah tak dari unsur-unsur impurities yang memang dia logam sangat reaktif, maka dia terjadi chemical reaction. Nah, untuk chemical reaction sendiri rumusnya pakai ini.
input sama tadi produk yang masuk AL misal. Generation. Uh, generation ini dia yang di kanan reaksi, sorry. Itu dia yang ada, gimana istilahnya, dia adalah produk sampingan lah. Produk sampingan dari si proses ekstraksi itu. Misal tadi ini AL23 kan yang kita pengen kan AL juga kan sebenarnya. Nah ternyata yang muncul ini nih, itu bisa disebut sebagai generation. Output ya udah output yang kita pengen AL. Consumption. Consumption tuh nih, dia yang digunakan sebagai bahan bakar, misal tadi flux. Ya kan? Flux. Accumulation ini ya udah yang tadi sama. Itu. Mungkin kalau dijelasin secara kayak gini agak bingung ya. Kita coba di contoh soal aja. Aman ya di sini ya. Nah, di sini ada contoh soal nih, soal non reaktif. Nah, kalau di misal di kuis atau di WTS kan nggak mungkin kan ya. Ini soalnya adalah contoh soal non reaktif. Di sampingnya nggak mungkin dikasih tahu kayak gitu kan. Nah, gampangnya kalau saran dari gue adalah lo lihat nih. Kondisi ini kita baca dulu lah. Persiapan paduan untuk pengecoran dilakukan dengan mengumpankan sejumlah bahan baku yang terkontrol ke dalam hopper sampai memiliki jumlah yang tepat untuk tungku peleburan. Muatan atau bahan baku dimasukkan dalam tungku dan energi ditambahkan sampai paduan melebur dan suhu akhir tercapai. Pada kondisi ini yang ditambahkan apa? 4.200 kg seng murni ZN. 13.500 kg tembaga murni CU. 7.800 kuningan CUZN. Ditempatkan ke dalam hopper untuk siklus peleburan selanjutnya. Fraksi massa 0,79. Nah, di soal diketahui fraksi massanya. Otomatis kalau di sini dikasih tahu fraksi massa tembaga dalam kuningan bekasnya, misal gini, tembaga apa tadi CU di dalam si CUZN ya. Otomatis kita harus nyari fraksi massa dari si ZN juga. Pokoknya intinya kalau dikasih tahu fraksi massa gini ya kalian juga harus cari fraksi massa yang lain gitu. Untung-untung kalau misalkan lo dikasih tahu semuanya. Kayak next. Nah, jawabannya gini. Tadi kan inputnya yang masuk apa? Input yang masuk ZN. Kita sebut aja ZNA karena di beda unsur ya, biar gampang. ZNA. Sebanyak 4.200 kg. CU yang masuk 13.500. Terus scrap C. Scrap tadi CUZN kan 7.800. Dengan WC-nya 0,79. Nah, di sini karena tadi yang dikasih tahu adalah tembaga, fraksi tembaga dalam CU. Aduh, nggak kelihatan ya. Fraksi tembaganya tadi berapa? 0,79. Nah, otomatis kita bisa nyari juga dong fraksi CZN-nya berapa. Kenapa? Karena segampang ini guys. Karena di sini kan 0, yang ada unsurnya itu cuma ada 2 kan, ZN sama CU. Dan menghasilkan unsur yang sama gitu loh istilahnya. Senyawa yang mengandung CU sama ZN juga. Yaitu kuningan tadi. Maka di sini gampangnya adalah kita anggap satu aja fraksi dari si CUZN-nya. Ya udah berarti kan jadinya ini. Kita dapat fraksi massa dari ZN-nya. Yang ditanya adalah fraksi dari fraksi ketika keluar, fraksi massa ketika keluar outputnya dari CU dan fraksi massa dari ZN ketika keluar.
berapa kan. Ya. Nah, karena tadi non reaktif, kita pakainya ini input buat sama dengan output buat ditambah accumulation. Nah, karena di sini accumulation yang nggak ada, di soal tadi nggak dijelasin kayak ada gas terbuang atau ada massa yang hilang, itu kan nggak ada kan. Berarti kita di sini anggap accumulationnya sama dengan 0. Jadinya sisanya ini. Yaudah inputnya tadi berapa, ditambahin semua, set. Hasilnya kan output kan MD. MD-nya berarti sama dengan ini. Kita udah tahu outputnya nih. Tapi yang dicari bukan output dari masanya, tapi fraksi masanya. Nah, ya udah kita pakai rumus uh, kita pakai rumus ini aja guys. Karena kalau dari fraksi massa itu otomatis dia bakal mempengaruhi si massa yang akan ada kan di akhir di outputnya. Makanya tinggal dikali aja. Misal nih tadi 13.000, 13.000 itu apa tadi? CU ya, CU 1, 7.800 CUZN. Yang dicari ada CU ini. Pakai pendekatan ini ya guys. Ya udah tinggal masukin aja dapat fraksinya segini. Ini juga sama set dapat segini. Ya. Sampai sini aman gak guys? Respon dulu dong guys, tolong. Aman sih Bang, kalau aku. Aman ya? Oke lanjut dulu. Nah, sebenarnya yang agak tricky itu adalah contoh soal reaktif. Karena kenapa? Karena kalian di sini bisa ngerjainnya dengan cara ada dua gitu. Bisa dengan cara pendekatan unsur ataupun dengan senyawa gitu. Jadi emang agak sulit nih. Kalau yang tadi gampang lah, tinggal perkalian terus pindah ruas doang kan. Nah, kita masuk ke soal yang reaktif. Intinya di sini ada input. Ini kita nggak tahu nih inputnya apa. Terus yang dari input H2 sebanyak segini. Ada SO2 sebanyak segini. Nah, ternyata yang keluar beda kan nih. Senyawanya beda lagi. Ini sama lah, cuman ini beda kan. Dengan yang keluar juga beda nih nilainya. Ya udah, gampangnya kayak gitu ya kalau misalkan untuk bedain mana reaktif sama non reaktif soalnya. Itulah soalnya. Nah, yang dicari adalah FBS-nya berapa, FBH2O-nya berapa, FBH2-nya berapa. Gitu. Next. Nah, kalau contoh soal reaktif ini kita perlu menyetarakan reaksi juga nih guys. Nah, tadi yang masuk kan ada apa aja tuh yang masuk? H2O sama SO2. Di sini kita belum tahu lah, ntar aja lah, terakhiran aja. Ya udah dimasukin reaksi. H2 sama SO2 pasti bereaksi kan? Karena dua-duanya nih reaktif lah. Jadinya H2S ditambah H2O. Nah, biasanya nih di soal juga kadang nggak dikasih tahu nih. Makanya kalian juga harus sering-sering baca-baca lah kira-kira nih yang sifat logam atau senyawa yang gampang bereaksi itu apa aja. Ini kita satu, dua kan. Nah, ini kenapa di sini H2S-nya ada lagi nih? Di sini ada lagi nih. Kenapa? Karena H2S ini istilahnya dia belum setara lah. Dia belum setara. Karena dia masih bisa bereaksi sama logam-logam lain. Makanya di sini kita bikin pendekatan yang kedua gitu. H2S-nya kita jabarin lagi lah gampangnya. Jabarin lagi jadi gini. Terus karena contoh soal reaktif, kita pakai rumus yang tadi nih. Input plus gradation, output, consumption, accumulation. Gitu ya. Next.
Ya udah, ini tinggal pindah ruas aja. Nggak pindah ruas malah. Nah, sebelum kalian nyari senyawanya kayak gimana nih, terus kayak perhitungannya kayak gimana, saran dari gue, gampangnya kalian identifikasi dulu nih yang mana input, yang mana generation, mana output, mana consumption. Inputnya berarti apa nih dari persamaan ini? H2 kan, SO2 kan. Input awalnya tadi, kalau di soal juga langsung dikasih tahu lah kalau input mah pasti. Input awal ini input kan. Input. Terus generationnya apa? Nah, generation di kanan reaksi guys. Ini kan. Ini juga. Ini juga. Ini juga. Outputnya apa? Outputnya ya ini H2S, SO2, S2, H2O, H2, ya kan. Semuanya dimasukin lah kalau output ini. Itu ya consumption apa? Yang dikira reaksi. Nah, ini dibedain juga ya, ini satu H2S1, ini H2S2. Biar gampang lah. Ya, next. Nah, karena ini soal reaktif, kita harus bisa cari satu-satu nih. Balancing satu-satu dari senyawanya. SO2 kan. Sorry. Output yang dipengen tadi apa? SO2 kan. SO2, H2, H2S, S2, H2O. Nah, di sini kita cari masing-masing balancing dari senyawa itu ketika udah di outputnya. Ya udah. Ini kan FaSO2, sorry. FaSO2 kan inputnya. Terus generationnya ada nggak SO2 tadi? Bolak-balik ya. SO2 nggak ada kan? Ya udah, berarti nggak ada generation. Outputnya apa outputnya? SO2 ada nggak output tadi? Ada nih SO2, ya udah masukin output SO2. Consumption ada nggak SO2? Ada juga SO2. Udah, sebenarnya tinggal gitu-gitu doang guys. Yang penting intinya kalian harus tahu nih di sini identifikasinya kayak gimana aja. Kalau misalkan ini udah tahu dan udah bener, itu otomatis jawaban kalian bener sih kalau kita nggak benar. Tuh. Udah, tinggal masukin aja satu, inputnya satu, SO2-nya segini, dapat nih CSO2, consumption SO2-nya tahu. Ini juga sama. Nah, bedanya kalau yang ini dia ada beberapa variabel yang belum tahu nih. Misal nih CH2S kan kita nggak tahu. Ya udah, keep aja dulu. Tar dulu segitu. Terus H2 balance sama nih. Tadi H2 tuh ada di mana aja? Sini. Kan input, generation, output, consumption ada di semuanya nih. Accumulation nggak ada ya karena stabil di sini. Ya udah, berarti kan udah nih, tinggal masukin aja, dapat persamaan kayak gini lagi. S2 balance juga sama kayak gini. H2O balance juga sama kayak gitu. Aman lah ya kayak gitu-gitu mah. Nah, sekarang nih, ini agak challenging juga nih. Kalian juga harus ngerti nih. Di sini kan CH2, CSO2, CH2S, CH2S juga. Ini satu ya. Ini dua. Nah, GH2O. Nah, di sini kalian cari nih H2 nih. H2 dia kira-kira ada di mana aja, dia bereaksi sama apa aja. H2 kan dia bereaksi sama H2S kan. Ya kan? Ini juga sama ya, SO2 ada S-nya di sini. H2S. H2 ada H2-nya.
H2S ada S-nya nih, ada S-nya juga. H2O ada H2-nya. Gampangnya gitu guys. Terus ya udah nih kan tinggal masukin aja deh kalian. Masukin aja 3 dikali. Sorry. Oh ini benar-benar. Ada 3 ya. 3. Jadi masukin aja berarti kan hasilnya dapat tuh berapa kan. Kalian bisa lantar coba sendiri. Gue kasih PPT-nya kalian coba lagi ya. Nah, ketika udah dapat, yang dipengenin tadi apa aja? Sorry. Yang dipengenin kan tadi ada ini FBH2O, FBS2, FBH2O kan. Kita bisa langsung masukin dengan persamaan, masukin persamaan-persamaan tadi. Masukin aja. Set. Ini juga sama FBS2. FBS2 tadi sama dengan apa kan? Sama dengan ini kan. Masukin aja setengah ini. Masukin jadi. Dan juga FH2 dia samanya kayak ini. Terus disetarain kali 2 dikali jadinya ini. Jadi deh. FB-nya berapa? FBH2O-nya berapa? FBS2-nya berapa? FBH2-nya berapa? Gitu ya. Aman ya sampai sini ya. Ada yang mau nanya dulu nggak guys? Udah habis soalnya PPT-nya nih. Kira-kira dari awal tadi penjelasan gue sampai sekarang masih ada yang bingung nggak guys? Kan di tadi awal-awal Ellingham nggak ada nih. Kalau nggak ada berarti kuis UTS-nya nanti bisa 100 semua ya guys. Intinya gitu sih sebenarnya. Kayak tips dari gue mungkin sebelum kalian UTS 2 minggu lagi berarti ya karena sore kan. Ada yang sore ada yang siang sih kayaknya. Nah tips dari gue ya udah tadi Ellingham. Kita rangkum lagi lah dikit lah. Gue kasih key pointnya lah biar kalian gak terlalu ribet belajar juga. Nih Ellingham ya udah intinya tadi dia bakal bereaksi atau tereduksi ketika dia di atas temperaturnya dan dia kena sama garis karbon, reduksi karbon. Terus lanjut. Ini juga sama nih. Ya udah intinya kalian harus dikaliin juga nih delta G-nya sama ketika kalian menyetarakan, kalian juga nih delta G-nya berapa. Oke. Ya udah ini tinggal baca PPT aja. Material balance tadi input, output, tambah formulation. Nah ini yang reaktif sama non reaktif juga ya diingat-ingat lah. Ini non reaktif yang atas, reaktif yang bawah. Ini cara ngelihat non reaktif ya udah dia ternyata hasilnya tuh sama gitu, nggak ada senyawa lain atau enggak ya udah dia 4.200 tambah 13.500 tambah
800 hasilnya sama tuh, outputnya segitu juga. Non reaktif ya udah tadi kalian gampangnya adalah identifikasi dulu nih, inputnya apa, generationnya apa, outputnya apa, C-nya apa. Nah, kalau kalian dapat persamaan kayak gini, yang kayak gini jangan panik dulu nih, keep dulu aja karena nih pasti ada nggak bakal bottleneck lah, pasti kalian punya jalannya juga lah kalau misalkan kalian udah ada reaksi ada persamaan ini tuh. Gitu ya guys, aman ya, aman nggak guys? Coba dong respon 1 2 orang. Aman ya. Gue tunggu sampai 21:05. Oh aman ya, udah aman ya Glory. 05 deh, gue tunggu sampai 05. Bang mau mastiin deh bang, sebenarnya kayak FAFB tuh F-nya tuh reverse buat nyatain apa sih bang? Apanya, sorry? Si F-nya. F-nya, iya. Sebenarnya untuk F, terus misal ada M, ada K, itu sebenarnya bebas ya, tergantung soalnya dia apa. Tapi intinya kalau misalkan dikasih gambar kayak gini, misal gini, ya udah inputnya yang ini, outputnya ini. Cuman kalau masalah variabel ini sebenarnya bisa diganti-ganti sama soalnya. Itu bukan bukan ketetapan lah. Bisa diganti lah, ini bisa bisa aja MA, bisa aja MB gitu. Tapi untuk konteks ini nih masa ya. Masa larutan loh. Bang boleh next ke yang tadi nggak yang penjabaran dapetin persamaannya gitu? Yang mana? Ini. Iya yang ini bang. Tadi kan kalau nggak salah abang nge-state ya, kalau misalnya output itu adalah semua senyawa yang terlibat dalam reaksi entah dia reaktan, entah dia produk kan Bang. Terus kayak kalau misalnya based on persamaannya kan dia selalu ada plus generation, min output, min consumption. Terus kayak di sini kan kayak ya udah aku ngeliat ada generationnya, ada consumptionnya, tapi nggak pernah ada output. Sedangkan tadi kalau nggak salah dengar output itu Abang bilang kayak semua senyawanya itu kenapa nggak ada outputnya Bang di dalam persamaan-persamaannya? Di yang ini. Iya Bang, iya. Oke. Sebenarnya kalau output ini yang udah gue bilang tadi sih sebenarnya. Yang 3 ini tuh otomatis dia adalah output ya. Sorry, 2 ini. 2 ini udah otomatis sebagai output. Nah, karena di sini soal reaktif, kita nggak tahu nih outputnya apa lagi selain yang ini kan. Nah, cara gampangnya adalah kalian harus tahu juga nih, dia yang terkonsumsi itu apa aja. Yang terkonsumsi apa aja, yang ada generationnya apa aja. Gitu. Jadi kalau misalkan udah ada 2 ini, kemungkinan itu juga bisa jadi output ya. Ketika dalam tanda kutip si consumption ini ada. Kalau misalkan consumption atau generation ini nggak ada, berarti outputnya ya udah cuma 2 ini doang. Gitu. Oke Bang, paham. Makasih Bang. Oke, aman-aman. Ada lagi nggak guys? Maliki mau nanya nih.
Nggak ada ya, udah nggak ada yang nanya lagi ya. Ya udah kalau nggak ada yang nanya lagi, eh sekian sih dari gua sih. Tapi kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung terkait penjelasan gua atau ada yang miss kelewat, bisa tanya gua atau nanti bisa ini di record kan ya Zoom-nya? Ya di record kan, ya udah ntar bisa lihat di rekaman aja gitu. Soal UTS nggak ada lagi soal UTS ya. Ya udah gitu ya guys ya, thank you banget nih udah ngeluangin waktunya buat asistensi. Semoga UTS kalian lancar dan bisa ya minimal 80 lah nilai Matex ya. Itu aja dari gua. Gue balikin lagi ke siapa nih yang itu. Ya nggak ada moderatornya ya udah dah.